Selamat siang. Berikut ini akan saya paparkan paper hasil penelitian terkait dengan konferensi virtual yang mengambil tema perempuan dalam film dan perfilman di Indonesia, yang mana di sini saya mengambil judul tugas akhir mahasiswa film perempuan, pilihan pengkajian dan pemahaman terhadap film. Atau di sini saya merefleksikan sebuah catatan pengalaman diri saya sebagai tenaga pengajar. Saya mulai dengan pendahuluan. Penelitian ini fokus pada mahasiswa film perempuan dan preferensi tugas akhir mereka yang mereka pilih dalam menyelesaikan studi. Fokus ini dipilih melalui pertimbangan pada poin 7, draft pertama kerangka kerja, untuk data gender terpilah dalam industri film Indonesia tentang kesetaraan gender dalam sekolah film. Penelitian ini memiliki luaran berupa identifikasi sekolah film di mana saya mengajar, terkait posisi mahasiswa perempuan dalam pembelajaran film. Luaran ini diharapkan menjadi salah satu pertimbangan rekomendasi untuk penyelesaian kesenjangan gender di level akademik atau sekolah film. Tugas akhir merupakan final exam bagi setiap mahasiswa yang aktif menempuh studi pada jenjang perguruan tinggi. Ini tidak terkecuali bagi mahasiswa prodi televisi dan film. Ada dua pilihan yang dapat diambil mahasiswa sebagai tugas akhir. Pertama, tugas akhir berupa pengkajian yang metodenya adalah penyelidikan terhadap film maupun program acara televisi untuk menemukan gagasan-gagasan pada laporan kreatif film maupun program acara TV. Tugas akhir pengkajian memiliki luaran berupa laporan penelitian bernama skripsi. Format laporan skripsi ini mengikuti format yang diberlakukan di perguruan tinggi dan lazimnya juga memiliki standar yang sama dengan perguruan tinggi di tempat lain. Kedua, tugas akhir berupa penciptaan yang metodenya adalah menciptakan atau membuat karya atau program acara televisi untuk merealisasi atau mengimplementasi ide yang bersumber dari proses belajar selama menempuh studi di program studi televisi dan film. Baik pengkajian maupun penciptaan, keduanya memiliki bobot nilai yang seimbang jika pertimbangannya adalah ketentuan akademik program studi penyelenggara. Namun, bobot keduanya dapat menjadi tidak sama apabila mempertimbangkan aspek lain seperti satu, aspek finansial atau kondisi ekonomi mahasiswa, dan yang kedua adalah aspek jenis kelamin mahasiswa. Kondisi pertama yaitu aspek finansial, yang mana bobot tugas akhir antara pengkajian dan penciptaan menjadi jauh lebih berat atau berbeda, yang mana di sini kategori penciptaan akan menjadi lebih berat karena biaya yang harus dikeluarkan untuk proses produksi karya jauh lebih banyak daripada proses riset pencarian data untuk menghasilkan laporan penelitian atau skripsi. Kondisi kedua yaitu pertimbangan jenis kelamin mahasiswa, yang mana rata-rata mahasiswa yang memilih menempuh tugas akhir penciptaan karya adalah mahasiswa berjenis kelamin laki-laki. Sementara itu, mahasiswa berjenis kelamin perempuan memilih menempuh tugas akhir berupa pengkajian atau menulis laporan penelitian skripsi. Kedua aspek, baik finansial dan jenis kelamin, nampaknya merupakan dua aspek yang dapat diselidiki secara terpisah maupun terkait. Penelitian ini memilih penyelidikan secara terpisah karena saya sebagai peneliti menemukan ada sesuatu hal yang tidak bisa sejajar antara faktor finansial dan jenis kelamin pada pilihan tugas akhir atau preferensi yang diambil oleh mahasiswa. Artinya, mahasiswa yang memiliki latar belakang finansial kuat tidak selalu berjenis kelamin laki-laki. Bahkan, terdapat banyak kemungkinan bahwa justru mahasiswa perempuanlah yang memiliki kekuatan finansial untuk tugas akhir penciptaan, tapi mereka justru memilih pengkajian sebagai tugas akhirnya. Karenanya, aspek jenis kelamin merupakan fokus dari penelitian ini dengan tujuan untuk menemukan faktor-faktor yang menyebabkan preferensi terhadap pengkajian lebih tinggi di kalangan mahasiswa film perempuan sebagai tugas akhir. Penelitian ini dilakukan terhadap mahasiswa pada program studi televisi dan film Universitas Jember
di mana saya mengajar atau mengampu. Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan terhadap 22 responden acak mahasiswa yang sedang menempuh tugas akhir dan juga kelompok alumni, diperoleh informasi sebagai berikut. 1. Mahasiswa yang menempuh tugas akhir pengkajian sebanyak 18 orang atau 81,82% dan 13 orang atau 72% berjenis kelamin perempuan. 2. Mahasiswa yang menempuh tugas akhir penciptaan karya sebanyak 4 orang atau 18,18% dan 2 orang atau 50% berjenis kelamin perempuan. Data ini menunjukkan bahwa mahasiswa berjenis kelamin perempuan memiliki minat yang tinggi terhadap tugas akhir pengkajian. Bahkan, data pendamping yang menunjukkan alasan utama pemilihan tugas akhir pengkajian adalah ketertarikan pada isu yang diangkat oleh film dan bukan pada proses kreatif sineas untuk mempresentasikan isu melalui film. Selain itu, isu gender menjadi salah satu yang paling diminati oleh mahasiswa film perempuan dalam melakukan riset tugas akhir. Data tersebut setidaknya memberikan satu bukti tentang adanya kecenderungan jarak yang terjadi antara film dan mahasiswa film perempuan. Fokus kajian yang justru di dalamnya kurang atau bahkan tidak membahas film itu sendiri telah menunjukkan bahwa wilayah film secara teoritis maupun praksis belum atau kurang menyentuh pengetahuan dan minat mereka para mahasiswa film perempuan. Adapun wilayah gender yang menjadi minat tugas akhir mahasiswa perempuan memantik penyelidikan tentang peristiwa lain yang terhubung secara psikologis dengan preferensi kajian gender dalam hubungannya dengan mahasiswa film perempuan. Akhirnya, berbagai macam gejala ini mendorong penyelidikan yang didahului dugaan tentang adanya perbedaan proses resepsi pada mahasiswa berjenis kelamin perempuan dari mahasiswa berjenis kelamin laki-laki pada praktik pembelajaran film. Kemudian kita masuk pada pembahasan. Di sini ada 2 poin sebagai inti dari pembahasan paper saya. Yang pertama adalah peran dosen dalam proses resepsi pembelajaran film bagi mahasiswa. Belajar merupakan proses pemahaman tentang suatu peristiwa yang melibatkan struktur mental pembelajarnya secara sadar melalui pengamatannya terhadap petunjuk teks yang terdapat di medianya. Media, dalam konteks belajar ini, menyusun teks sedemikian rupa secara otonom dan menempatkan pembelajar sebagai subjek aktif untuk menangkap pesan teks. Karenanya, media belajar dapat dihubungkan dengan proses kognitif untuk menegaskan adanya pembelajaran yang secara sadar melibatkan struktur mental pembelajar untuk mengolah pengetahuan. Media dalam konteks pembelajaran memiliki kekuatan untuk mentransmisi proses sosial ke dalam proses individu yang melibatkan pengalaman hidup sehari-hari. Artinya, belajar merupakan proses sosial yang universal, namun media menciptakan teks-teks tertentu yang menjadikan belajar sebagai tindakan memahami sesuatu secara kognitif yang individual. Pemahaman secara kognitif melibatkan struktur mental masing-masing individu untuk menempatkan teks yang universal ke dalam pengalaman diri. Proses penempatan teks ke dalam pengalaman diri meliputi 1. Menandai, 2. Mengenali, 3. Memahami sebab akibat, dan 4. Menemukan koherensi. Dengan demikian, peran media dalam proses belajar mendorong pembelajar untuk berpikir secara koheren melalui pengalaman individu. Dalam pembelajaran film, media memiliki peran sebagai sumber tutur bagi proses pemahaman teori maupun pembuatan karya. Sebagai sumber tutur, media digerakkan oleh sistem pembelajaran yang melibatkan salah satunya adalah dosen atau tenaga pengajar. Dosen sebagai ujung tombak sistem pembelajaran yang secara praktis memiliki kedekatan interaksi dengan mahasiswa, merupakan unsur yang dapat membentuk pola resepsi mahasiswa. Program studi televisi dan film Universitas Jember memiliki 10 orang dosen tetap dengan rasio perbandingan antara dosen laki-laki dan perempuan adalah 80%,
atau 8 orang untuk dosen pria dan 20% atau 2 orang dosen wanita. Peran masing-masing dosen ditentukan berdasarkan kompetensi yang dimiliki, yaitu untuk mata kuliah utama pendukung praktikum seperti videografi, editing, tata cahaya, dan tata suara diampu oleh dosen berjenis kelamin pria. Adapun 2 orang dosen wanita, termasuk saya, diberikan tugas untuk mengampu mata kuliah teori pendukung praktikum seperti estetika, semiotika, dan metodologi penelitian. Berdasarkan data tersebut, proses resepsi yang terjadi selama pembelajaran menghasilkan kemungkinan dugaan tentang preferensi jenis kelamin dalam praktik pembelajaran film. Sebagai contoh, 1. Mata kuliah sinematografi memiliki tenaga pengajar atau dosen atau diampu oleh dosen berjenis kelamin pria. Diskusi dan pembahasan materi selama perkuliahan memiliki kecenderungan bahwa di situ sangat mungkin sudut pandang pria memiliki subjektivitas atau peran yang akan mengarahkan proses resepsi mahasiswa tentang preferensi gender dalam praktik film. Yang kedua, sebagai contoh, mata kuliah estetika diampu oleh dosen berjenis kelamin wanita. Proses belajar estetika pun juga tidak lepas dari kecenderungan subjektivitas sudut pandang wanita dalam melihat estetika film. Bahkan pengalaman saya sendiri sebagai pengampu mata kuliah estetika masih cenderung menganalisis estetika film dengan bertumpu pada sudut pandang perempuan. Artinya, proses resepsi yang terjadi pada mahasiswa dipengaruhi oleh peran dosen dalam proses pembelajaran terkait dengan sudut pandang masing-masing, yaitu sudut pandang laki-laki atau perempuan. Indikator dari proses resepsi ini menghasilkan preferensi pilihan jenis tugas akhir pengkajian bagi sebagian besar mahasiswa film perempuan. Kemudian poin yang kedua adalah mediatisasi yang barangkali juga mempengaruhi proses resepsi. Belajar film bukanlah proses memahami film secara kaku yang hanya diperoleh di kelas. Mahasiswa bebas mempelajari teks-teks dan teori terkait film dari berbagai macam sumber. Tentu saja, referensi belajar film yang utama adalah film itu sendiri. Kemudian disusul referensi pendukung, yaitu sumber-sumber belajar yang relevan yang dapat diakses secara daring melalui platform berbasis audiovisual, salah satunya. Dan keberadaan referensi untuk mempelajari film memunculkan gejala yang juga dapat mempengaruhi proses resepsi mahasiswa. Pilihan film yang ditonton dan platform daring yang dirujuk dapat memengaruhi pemahaman mahasiswa tentang bagaimana ekosistem film, kelindan, dan praktik-praktik terjadi di dalamnya. Rujukan ini pun juga pada akhirnya dapat bertindak sebagai peluang yang memengaruhi pilihan mahasiswa untuk tugas akhir mereka. Rujukan, sebuah terma yang saya pilih, menunjukkan adanya asosiasi antara preferensi dengan media belajar yang digunakan. Proses menonton film berulang-ulang melalui media seperti kanal Netflix, iFlix, Hoax, dan lain sebagainya memungkinkan penonton bebas memilih genre yang mereka suka, sehingga yang terjadi setelahnya adalah penonton meresepsi film sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Akibatnya, salah satu fenomena yang terjadi dalam peristiwa akademik adalah, atau peristiwa belajar tentang film, adalah kecenderungan pilihan pengkajian sebagai tugas akhir sebagian besar mahasiswa perempuan di Prodi Televisi Film Universitas Jember, atau berdasarkan data pada riset ini. Fenomena yang saya hadapi saat ini adalah seperti ini. 1. 3 orang mahasiswa film perempuan, kebetulan mereka adalah mahasiswa bimbingan tugas akhir saya, sedang menempuh tugas akhir berupa pengkajian. 2 orang memilih film bergenre drama yang diproduksi oleh Korea Selatan, dan 1 orang memilih iklan sabun yang diproduksi oleh Indonesia sebagai objek material. Yang kedua, menariknya, ketiganya fokus pada kajian gender sebagai objek formal. Saat saya konfirmasi tentang alasan dari pilihan-pilihan mereka, sebetulnya saya kurang memperoleh jawaban yang memuaskan selain ketertarikan mereka terhadap posisi perempuan dalam perspektif gender.
yaitu tentang emansipasi perempuan yang juga bisa mengerjakan pekerjaan laki-laki. Jadi hanya berkutat pada perkara itu. Itu alasan yang mereka sampaikan kepada saya. Itu saja. Dan saya bahkan tidak menemukan alasan akademis yang kuat terkait kajian film itu sendiri, seperti barangkali mereka tertarik pada aspek sinematografi atau kecenderungan kerja kamera yang menjadikan film itu nampak berkarakter tertentu atau karakter emansipatif itu ada di dalam film itu. Bagi saya itu cukup mencengangkan ketika saya menyadari bahwa terdapat fenomena yang menunjukkan adanya indikasi jarak antara film dengan mahasiswa film perempuan selama proses belajar di prodi ini. Berdasarkan fenomena tersebut, muncul dugaan bahwa mediatisasi merupakan faktor yang juga berpengaruh terhadap pilihan, baik objek formal maupun objek material tugas akhir. Preferensi yang dipilih oleh 3 mahasiswa film perempuan berupa perspektif gender untuk membaca film daripada perspektif film untuk menunjukkan bahwa terjadi satu proses belajar untuk memahami film secara komprehensif. Ini menunjukkan dampak mediatisasi yang terjadi selama proses resepsi. Adanya item-item berupa 1. Film bersandar drama, 2. Gender, dan 3. Pengkajian mengarahkan dugaan bahwa mediatisasi membentuk pemahaman yang koheren tentang film versi mahasiswa film perempuan. Prosesnya adalah sebagai berikut. 1. Kecenderungan minat mahasiswa film perempuan terhadap film drama yang berasal dari Korea Selatan sebagai pilihan menimbulkan tindakan menonton yang berulang-ulang terhadap film drama serupa. 2. Dalam tahap pemahaman, ini berada pada level 1, yaitu menandai. Mahasiswa film perempuan menandai genre yang film yang menjadi minat mereka, sehingga tindakan menonton film serupa barangkali sering dilakukan. Yang ketiga, selama menonton, terjadi proses pemahaman yang sifatnya mengenali dan menemukan sebab akibat. Ini merupakan level 2 dan 3 dari proses pemahaman. Mediatisasi ditemukan bekerja pada level-level ini. Dalam kasus menonton, atau di sini menonton film drama, mediatisasi bekerja melalui petunjuk-petunjuk filmis yang ditonton dan dinikmati berulang-ulang dengan isu gender yang juga berulang-ulang menggambarkan perempuan secara emansipatif. Yang keempat, tahap ini merupakan level 4 atau level terakhir dari tindakan yang dilakukan penonton sebagai upaya untuk memahami film. Pada tahap ini terjadi koherensi tentang film secara menyeluruh setelah mediatisasi bekerja selama proses pemahaman. Penonton mempunyai pilihan-pilihan koherensi atas film, yaitu berhasil membaca film dari perspektif film itu sendiri, atau memahami bagaimana petunjuk filmis bekerja menciptakan narasi, atau sebatas membaca film hanya pada permukaan isu saja. Mediatisasi memang memunculkan pilihan koherensi bagi penonton, namun bekal atau latar belakang kehidupan sehari-hari juga ikut menentukan koherensi ini. Artinya, koherensi tidak dapat dipisahkan dari riwayat belajar mahasiswa itu sendiri, yaitu bagaimana metode belajar, siapa pengajarnya, dan bagaimana proses umpan balik terjadi selama proses belajar. Kemungkinan bekal yang dimiliki mereka atau para mahasiswa dalam memahami film tergantung pada seberapa banyak pengetahuan mereka tentang film dan teori yang diperoleh selama proses belajar. Hal-hal ini merupakan faktor penentu pencapaian pemahaman film yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Kesimpulan dari paper ini adalah tugas akhir sebagai tolak ukur keberhasilan pembelajaran pada prodi film dan TV ternyata memiliki kompleksitas yang mempengaruhi hasil akhir pengetahuan mahasiswa tentang film. Proses panjang untuk mencapai pengetahuan film melalui preferensi mahasiswa tentang jenis tugas akhir yang ditempuh, objek material, dan objek formal yang dipilih, serta pendekatan yang digunakan untuk riset berkaitan dengan 2 hal, yaitu 1. Kemampuan ekonomi. Ini menentukan jenis tugas akhir apa yang dipilih, yaitu pengkajian atau penciptaan, dan 2 adalah jenis kelamin.
Ini adalah kasus yang terjadi di Prodi Televisi dan Film Universitas Jember, dan barangkali ini juga bisa terjadi di tempat lain. Dan ini diselidiki untuk mencari jawaban yang masuk akal terhadap fenomena ini. Pada kasus yang terjadi di Prodi Film dan Televisi Universitas Jember, terjadi kecenderungan mahasiswa film perempuan yang memilih tugas akhir berupa pengkajian. Selain itu, fakta menarik dari fenomena ini adalah pilihan perspektif untuk melihat film yang cenderung fokus pada isu film dan bukan pada film itu sendiri. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa peristiwa ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu satu, peran tenaga pengajar atau dosen, dan dua adalah keberadaan mediatisasi selama proses resepsi berlangsung. Kedua faktor ditemukan setelah dilakukan penyelidikan terhadap proses belajar dan proses resepsi yang dilakukan mahasiswa, disertai dengan kemungkinan-kemungkinan peristiwa yang mendukung proses tersebut. Seperti misalnya bagaimana kecenderungan atau preferensi kegemaran mahasiswa terhadap satu jenis atau beberapa jenis genre film tertentu. Yang pada akhirnya penelitian ini merupakan penyelidikan awal. Penyelidikan melalui penelitian lanjutan diperlukan untuk studi kasus semacam ini agar diperoleh pengetahuan yang lebih komprehensif. Barangkali, wacana terkait isu gender juga telah masuk di sekolah film, sehingga secara tidak sadar atau secara tidak langsung mempengaruhi pola resepsi yang dibawa ke dalam preferensi tugas akhir. Selain itu, peran dosen dan mediatisasi menjadi faktor yang memantik keberadaan wacana tersebut. Terima kasih. Selamat siang.